Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai uji kinerja PPG tahun 2025. Nama saya Muhammad Fajarudin, guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Ma'arif Keputran, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Prinsewu, Provinsi Lampung. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam batch 1 tahun 2025 sebagai mahasiswa di WIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 24 60 10 24 13. Pada hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran di kelas 7 tentang materi Khulafaur Rasyidin. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Untuk memperlancar kegiatan kita, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga nanti apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di kemudian hari. Untuk selanjutnya kita cek kehadirannya. Bapak akan memanggil namanya satu per satu. Maulidia Denisa Asilmi, Muhammad Akbar, Mutada Al Asri, Nadine Sahal Muswahida. Alhamdulillah kita berangkat semua ya. Untuk selanjutnya silakan kalian keluarkan buku mata pelajarannya. Pelajarannya apa? SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Ayo dibuka bukunya. Sambil mengingatkan anak-anak terkait pembelajaran yang minggu kemarin, kita mempelajari yaitu dakwah Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad itu terbagi menjadi dua metode. Yang pertama metode yaitu sembunyi ini dakwahnya dari rumah ke rumah, dari karib kerabat, sehingga pada waktu itu ada yang disebut dengan asabiquna awal. Apa itu? Orang-orang yang pertama masuk Islam. Siapa saja yang pertama? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua
Siti Yang ketiga, Zaid bin Harisa. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Dan yang selanjutnya metode yang kedua yaitu tentang metode Jahriyah. Apa itu? Terang-terangan, berdakwah terang-terangan. Setelah Syriah yaitu sembunyi-sembunyi itu dirasa cukup, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, ini adalah materi yang kemarin. Nah, sekarang setelahnya dakwahnya Nabi, kita mau pembelajaran Khulafaur Rasyidin. Ini masih berkeselanjutan. Khulafaur Rasyidin ini yaitu orang-orang yang di situ ditunjuk untuk menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad. Siapa saja yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Farel yang pertama. Yang termasuk Khulafaur Rasyidin satu aja. Yang lengkap Abu Bakar As-Siddiq, Arsi Umar bin Khattab, Laila siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang satu ini Jakiyah terakhir Utsman bin Affan. Nah, keempat ini yang dimaksud atau nama-nama Khulafaur Rasyidin. Ini adalah gambarnya yang sering kalian lihat kalau di pasar atau di toko-toko ada gambar yang digambarkan Khulafaur Rasyidin, sahabat 4. Nah, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ada semua di sini. Ini gambarnya seperti yang di depan di proyektor itu ada gambarnya. Ketika kita udah tahu hal semacam itu, apa sih tujuan kita, pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yang mau kita capai? Ada beberapa tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Tuh. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan serta mengurutkan Khulafaur Rasyidin. Nah, siapa saja Khulafaur Rasyidin dari yang khalifah pertama sampai keempat. Nah, seperti halnya pemerintahan Indonesia, presidennya urut dari mulai yang pertama. Siapa presiden Indonesia pertama? Soekarno. Yang kedua Soeharto, sampai yang terakhir yang kemarin 2024 kita pemilihan yaitu siapa presiden kita? Prabowo Subianto. Nah, ini harus tahu kita runtutannya. Sama, Khulafaur Rasyidin harus tahu khalifah yang pertama, kedua, ketiga, keempat harus kita pahami. Dan yang selanjutnya menganalisis proses pemilihan pengangkatan masing-masing khalifah. Nah, masing-masing khalifah itu berbeda. Nanti kita bahas. Ada yang di situ secara langsung oleh khalifah terdahulu, ada yang di situ dipilih oleh musyawarah secara mufakat, ada juga dipilih oleh tim formatur atau tim yang membentuk pemilihan. Terus yang selanjutnya mengevaluasi kebijakan penting. Nah, kebijakan daripada masing-masing khalifah itu ada. Yang kebijakannya salah satunya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi kelompok pembangkang atau kelompok murtad atau yang mengaku-ngaku nabi. Sampai meneladani nilai-nilai kepemimpinan dan kebijakan Khulafaur Rasyidin. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita. Yang mudah-mudahan kita semua dapat memahami apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Coba kita buat kelompok. Kita cermati video yang ada di
yang Bapak tayangkan di sini. Nanti kalian cari biografinya salah satu khalifah dari 4 tadi ya, salah satu bersama kebijakan daripada khalifah tersebut. Setelah itu nanti kalian presentasikan ke depan. Paham? Silakan kalian buat kelompok terlebih dahulu. Yuk. Kalau udah perhatikan sambil nanti Bapak bagi, perhatikan video yang mau Bapak putar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Berbicara mengenai Khulafaur Rasyidin, tentu kita tidak akan pernah lepas dari membicarakan orang-orang hebat seperti berikut ini. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Apa sih keistimewaan mereka sehingga mampu mencatatkan sejarah dalam perkembangan Islam? Untuk mengetahui jawabannya, yuk simak terus video kita kali ini. Sepeninggal baginda Nabi Muhammad SAW, maka kepemimpinan umat Islam dipegang oleh 4 sahabat Nabi yang paling berjasa, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Hal ini bukan tanpa dasar, melainkan karena mereka merupakan pribadi-pribadi terbaik hasil didikan Rasulullah SAW secara langsung. Kita mulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan di Mekah tahun 573 Masehi dari keluarga terhormat, tepatnya 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama asli beliau adalah Abu Quhafah. Abu Bakar merupakan salah satu dari as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Ketika ia masuk Islam, seluruh harta bahkan jiwanya rela ia korbankan untuk membela agama ini. Ia diberi gelar As-Siddiq yang artinya yang benar oleh Rasulullah SAW, dikarenakan ia adalah orang pertama yang mengakui dan membenarkan bahwa Rasulullah SAW telah melakukan Isra Mi'raj, yang mana bagi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilanjutkan ke Sidratul Muntaha dalam waktu hanya sepertiga malam saja merupakan suatu kebohongan yang besar. Semasa kepemimpinan beliau, umat Islam menghadapi banyak cobaan. Di antaranya, banyaknya orang-orang murtad atau keluar dari agama Islam, orang-orang yang enggan membayar zakat, dan bahkan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Namun, dengan kebijaksanaan dan ketegasan beliau, semua masalah tersebut dapat diatasi. Yang selanjutnya ada Umar bin Khattab. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Ia dilahirkan di Mekah dari suku Bani Adi. Sebelum masuk Islam, ia merupakan orang yang paling ditakuti oleh umat Islam karena kebengisannya. Namun, begitu masuk Islam, justru sebaliknya, orang-orang kafirlah yang takut kepadanya, dikarenakan keberaniannya dalam mempertaruhkan jiwa dan raga dalam membela agama Islam, sehingga ia pun dijuluki singa padang pasir. Umar juga memiliki gelar Al-Faruq yang diberikan Nabi SAW, dikarenakan kemampuannya dalam memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan dalam setiap segi kehidupannya. Khalifah yang selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Beliau adalah khalifah ketiga penerus Umar bin Khattab. Utsman merupakan seorang pebisnis yang ulung dan kaya raya, namun sangat dermawan. Ia tak segan mengeluarkan seluruh hartanya untuk kepentingan umat Islam. Misalkan saja, beliau pernah membeli sumur dari orang Yahudi seharga 200.000 dirham atau setara 2,5 kg emas saat itu, kemudian diwakafkan untuk umum. Ia juga hibahkan 1.000 ekor unta, 70 ekor kuda, ditambah 1.000 dirham untuk keperluan perang Tabuk.
Selain itu, ia pun menyumbang ribuan karung gandum yang diangkut oleh 1000 ekor unta untuk diberikan kepada kaum miskin ketika terjadi bencana kekeringan. Utsman bin Affan merupakan orang yang paling beruntung disebabkan ia dipercaya menikahi putri kedua dan ketiga Nabi, yakni Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Hal inilah yang menjadikan Utsman bin Affan memiliki julukan Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Kemudian yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib dengan nama asli Haidar bin Abu Thalib. Ali merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW dan orang kedua yang mempercayai kerasulan Nabi Muhammad, tepatnya setelah Khadijah. Sejak kecil Ali diasuh oleh Rasulullah SAW sebagai anak angkat. Yang selanjutnya ketika hijrah ke Madinah, ia dinikahkan dengan Fatimah putri Nabi Muhammad SAW. Di usia remaja, sejak wahyu pertama turun, beliau banyak belajar langsung kepada Rasulullah SAW, sehingga menjadikannya seorang yang sangat cerdas, berani, dan sabar. Karena kecerdasannya, Rasulullah pun tak segan mengatakan, "Anna Madinatul Ilmu, wa Aliyu babuha," yang artinya, "Aku adalah kota ilmu, sementara Ali adalah pintu gerbangnya." Nah, itulah mereka para penerus perjuangan Nabi dalam mendakwahkan agama Islam dengan berbagai keistimewaan yang dimilikinya masing-masing. Abu Bakar dengan kebijaksanaan dan ketegasannya, Umar dengan keberanian dan kelembutan hatinya, Utsman dengan kedermawanannya, serta Ali dengan kecerdasan yang dimilikinya. Semoga kita mampu meneladani dan mengamalkan sifat-sifat mereka. Silakan setelah Bapak putarkan video, ini Bapak punya LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini dikerjakan secara berkelompok. Di sini perintahnya duduk secara berkelompok, diskusikan dan identifikasi materi tentang biografi Khulafaur Rasyidin. Terus yang selanjutnya tuliskan hasil diskusinya, materi dan kebijakannya, Khulafaur Rasyidin dan kebijaksanaan. Nanti setelah ini presentasi. Satu kelompok diwakili dua anak maju ke depan membacakan hasil daripada yang kalian tulis. Boleh lihat buku pelajaran sambil tadi pencermatan kalian di depan, lihat video. Sini aja lu, biar udah, silakan. Kalau udah, kita nanti siap-siap untuk mempresentasikan, ya. Satu kelompok diwakili oleh dua anak mempresentasikan hasil daripada apa yang didapat dari pengamatan video yang telah Bapak tampilkan sama yang ada di buku pelajaran terkait tentang
biografi Khulafaur Rasyidin dan kebijakan-kebijakan daripada Khulafaur Rasyidin. Yuk, kalau udah semua, sebelum kita mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok kalian masing-masing berkelompok, nanti kita akan refresh dulu. Nah, refresh pikiran kita dulu. Untuk apa sih merefresh pikiran kita? Agar kembali lagi seperti semula, pikirannya fresh, segar. Udah, kalau udah, yuk berdiri. Semuanya berdiri, hadap ke depan semua. Sebelumnya Bapak mau tanya, masih semangat? Semangat ya? Kalau semangat, Bapak mau kasih permainan yang gunanya untuk pemikiran kalian agar tetap konsentrasi. Yang pertama, kalau Bapak bilang hidung, kalian pegang telinga. Ya, hidung, telinga. Maksudnya Bapak bilang hidung, kalian pegang telinga. Kalau Bapak bilang mata, kalian pegang pipi. Kepala, tangan. Paham? Hidung, telinga, mata, kepala, hidung, mata. Nah, cukup. Beri aplaus untuk kita semua. Silakan duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Bapak harap, Bapak mohon untuk kelompok yang pertama, yang kelompok ini, silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Dibacakan apa yang sudah kalian diskusikan. Dua anak perwakilan silakan maju di depan untuk membacakannya. Ingin mempresentasikan hasil diskusikan. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di tahun 573 Masehi. Anaknya 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama asli beliau adalah Abu Quhafa Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu dari As-Siddiqul Awwalun. Ketika masuk Islam, seluruh hartanya bahkan jiwanya adalah dikorbankan untuk agama Islam. Setelah Rasulullah SAW wafat, sahabat Abu Bakar yang sekaligus mertuanya dibujuk oleh para sahabat sebagai untuk memegang kendali umat Islam sekaligus melanjutkan estafet kepemimpinan. Menurutnya itu ia merupakan Khulafa Rasyidin pertama yang menjadi pimpinan umat Islam setelah Rasulullah SAW, sosok yang santun, adil, penyayang, dan bijaksana dalam hidupnya. Oleh karena itu, para sahabat sepakat untuk menentukan sebagai pemimpinan untuk Islam. Saat itu Abu Bakar menjadi pemimpinan umat Islam selama 2 tahun. Saat itu ia tidak hanya memiliki tugas untuk menyebarkan agama Islam, namun juga memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kaum muslimin yang sudah keluar dari ajaran Islam. Pasca meninggalnya Rasulullah setelah genap memimpin umat Islam selama 2 tahun, Abu Bakar wafat di usia 63 tahun pada malam Selasa, tanggal 23 Jumadil Akhir, antara waktu maghrib dan Isya, kemudian dimakamkan di Madinah berdekatan dengan makam Rasulullah. Kebijakan-kebijakan Abu Bakar As-Siddiq: 1. Perluasan wilayah Islam. 2. Memerangi kaum murtad. 3. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran.
Sudah, coba perhatiannya. Setelah kalian semua mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan, Bapak mau memberikan arahan, menggarisbawahi atau menengah-nengahi hasil yang kalian diskusikan. Di sini Bapak mempunyai sebuah, coba perhatikan di depan, catatan khusus. Ada biografi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini dilahirkan di mana? Yaitu di Mekah tahun 573 Masehi. Tepatnya 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi. Kenapa kok disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq? As-Siddiq itu adalah pemberian gelar dari Nabi Muhammad yang diberikan kepada khalifah yang pertama Abu Bakar. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Dilahirkan di mana? Di Makkah dari suku Bani Adi. Nah, Umar bin Khattab ini juga mendapat gelar yang dijulukan, yang diberikan Nabi kepada Umar, yaitu gelarnya apa? Disebut Al-Faruq. Kenapa kok mendapat gelar Al-Faruq? Karena apa? Kemampuan dalam memisah antara kebenaran dan kebatilan. Nah, ini adalah gelar yang diberikan Nabi kepada Umar bin Khattab. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Dilahirkan di mana Utsman bin Affan? Yaitu dilahirkan di Mekah pada tahun 579 Masehi. Nah, Utsman bin Affan ini seseorang yang beruntung. Karena apa? Beliau menikahi 2 putri Nabi yang bernama Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Maka Utsman bin Affan disebut dengan Dzulqarnain, 2 cahaya. Dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Siapa sosok Ali bin Abi Thalib? Nama kecilnya Haidar. Nah, nama kecilnya Haidar. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah 599 Masehi. Ali ini sejak kecil yang mengasuh atau yang merawat itu Nabi Muhammad. Sehingga ketika waktu dewasa Ali itu menikahi putri Nabi yang bernama Sayyidah Fatimah. Untuk materi ini setelah kalian presentasikan, tadilah rangkaian materi yang kita bahas pada hari ini. Semoga nanti kedepannya kita dapat mengambil materi atau ilmu ini dengan baik sehingga kita bisa bermanfaat di kemudian hari. Untuk materi yang akan datang minggu depan yaitu Daulah Umayyah. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada kesempatan hari ini, marilah kita semua mengucapkan lafal hamdalah. Semoga dengan mengucapkan lafal hamdalah ini, apa yang kita dapat, materi yang kita dapat pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat di kemudian hari.
untuk pertemuan kali ini saya cukupkan di sini. Wallahumma ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.